Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ilham Abid. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas satu aplikasi lagi, yaitu Pixel Lab. Nah, teman-teman yang belum tahu apa itu Pixel Lab, silakan tonton video ini, jangan di skip sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat. Jadi Pixel Lab adalah sebuah aplikasi edit foto sederhana yang berfokus pada kombinasi foto dan teks. Biasanya digunakan untuk kombinasi foto dengan teks atau menggunakan teks saja. Aplikasi Lab sendiri sudah diunduh lebih dari 5 juta kali teman-teman, dan ratingnya itu 4,6 dari 5 bintang. Nah, sekarang di sini saya sudah memasuki tampilan aplikasi dari Pixel Lab. Sebagai sebuah aplikasi yang sebenarnya cukup sederhana, Pixel Lab mempunyai fitur yang sangat banyak dan tepat guna. Kenapa saya bilang tepat guna teman-teman? Karena hampir semua fitur yang disediakan memanglah fitur dibutuhkan oleh pengguna, bukan fitur formalitas yang sebatas ada tapi tak mempunyai manfaat. Pertama, kita akan membahas soal sisi interface atau penampilan aplikasi secara visual. Tampak depan, Pixel Lab ini tak bertele-tele tapi langsung ke fungsi utamanya. Jadi jika teman-teman membuka Pixel Lab untuk pertama kalinya, teman-teman akan langsung menjumpai sebuah kanvas default dan sebuah objek teks dengan label text new. Menu-menu pada aplikasi Pixel Lab ini terdapat pada dua bagian, ada pada menu bar paling atas dan juga ada pada bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini saya akan bahas dulu menu-menu pada menu bar paling atas. Yang pertama itu ada icon pensil. Fungsinya itu menambahkan teks baru, menyalin, mengedit, mengubah ukuran teks, memutar dan mengganti orientasi warna, serta mengubah ukuran border. Kemudian icon recycle bin. Jadi fungsinya di sini dia tugasnya menghapus objek yang berada pada layar kanvas. Nah, selanjutnya icon undo. Icon undo ini fungsinya untuk mengembalikan objek yang telah dihapus. Begitu. Kemudian icon zoom. Teman-teman mungkin sudah tahu fungsinya zoom. Jadi fungsinya itu untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dari kanvas itu sendiri. Selanjutnya ada icon grid line. Fungsi dari icon grid line ini dia menampilkan kotak pada kanvas teman-teman. Jadi teman-teman bisa memberikan batas garis dengan menekan tombol grid line. Nah, begini. Teman-teman bisa atur, bisa menambah berapa kolom ke vertikal, berapa kolom ke horizontal dengan menekan tombol pengaturan pada bagian bawah. Kemudian teman-teman bisa klik tombol pada sebelah kanan di sini gambar rotasi. Kemudian teman-teman bisa masukkan berapa angka ke horizontalnya, berapa vertikalnya, begitu. Kemudian icon layer. Nah, fungsi dari icon layer ini tempat penumpukan kanvas. Jadi teman-teman bisa melihat berapa kanvas yang sudah ditambahkan pada aplikasi Pixel Lab, dan juga bisa menghapus kanvas yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman bisa klik, kemudian perhatikan kotak sebelah kiri. Di situ ada jumlah kanvas yang teman-teman sudah tambahkan tadi. Kemudian icon plus. Jadi icon plus ini digunakan untuk menambahkan teks. Jadi teman-teman bisa menyisipkan sebuah objek, misalkan teks, stiker, gambar, atau draw gitu. Kemudian icon save. Jadi icon save ini fungsinya untuk menyimpan file yang sudah kita buat pada aplikasi Pixel, mau berformat teks atau gambar bisa. Selanjutnya icon share. Teman-teman bisa tekan tombol share untuk membagikan hasil edit teman-teman di aplikasi Pixel Lab. Bisa
kita langsung share ke Facebook, Twitter, Google, WhatsApp, IG, dan lain-lain. Nah, bisa teman-teman juga ekspor ke bagian galeri. Di sini terbaca save to gallery. Formatnya bisa teman-teman atur PNG atau JPG. Kemudian kualitas ada default, custom, low, medium, high. Jadi teman-teman sesuaikan pengaturan yang diinginkan saja. Kemudian icon tanda petik 2. Nah, untuk icon ini saya sarankan tidak usah teman-teman gunakan untuk mengedit. Selanjutnya yang terakhir ada titik 3 horizontal. Teman-teman bisa lihat di situ ada yang pertama use image from gallery. Jadi teman-teman bisa menambahkan gambar ke kanvas. Kemudian full screen. Teman-teman bisa gunakan beberapa tool di sini sesuai kebutuhan editing teman-teman sendiri. Oke, sekarang kita beralih ke bagian icon sebelah kanan bawah. Yang pertama di sini ada icon template. Jadi yang pertama itu ada icon template. Di sini teman-teman bisa pilih template mana yang cocok untuk digunakan mengedit. Jadi ada beberapa template yang telah disediakan oleh aplikasi Pixel Lab, tinggal teman-teman sesuaikan yang mana ingin digunakan. Nah, yang kedua ada icon text. Icon text ini yang logo A, kalian tinggal klik. Kemudian tampilan awal dari teks itu cuma ada dua, yaitu teks dengan quote text. Nah, kapan bisa kita gunakan bagian dari icon text? Nah, teman-teman harus buat dulu teks baru. Jadi tekan teks, muncul kotak new text. Nah, teman-teman bisa edit, mengganti nama teksnya sesuai teman-teman inginkan. Nah, setelah memasukkan teks di sini muncul semua bagian dari icon text, dari bagian style sampai dengan reflection. Karena setiap icon pada aplikasi Pixel Lab ini mempunyai beberapa bagian lagi di dalamnya. Jadi setiap teman-teman memilih satu bagian icon, pasti ada bagian lagi di dalamnya yang bisa digunakan untuk mengedit. Nah, selanjutnya menu ketiga itu ada menu shape. Jadi menu shape di sini ada beberapa bagian stiker sampai arrow. Jadi teman-teman bisa menyisipkan objek stiker, foto, gambar, objek shape atau bezier. Teman-teman bisa sesuaikan yang mana ingin teman-teman gunakan mengedit. Selanjutnya icon keempat saya sebut saja icon layer. Jadi icon layer ini hampir sama dengan icon shape yang tadi. Jadi di icon layer ini yang pertama ada bagian yaitu color, transparansi, sampai dengan from kamera. Jadi di bagian layer ini kita bisa juga mengimpor image atau menyisipkan satu gambar ke dalam kanvas Pixel Lab. Cuma di bagian layer ini ada namanya image size. Jadi teman-teman perhatikan di bagian image size di sini. Teman-teman bisa mengubah aspek rasio sesuai kebutuhan editing teman nanti. Jadi aspek rasionya di bagian preset teman-teman bisa ganti. Misalkan mau buat thumbnail YouTube, nah, sesuaikan. Di sini ada thumbnail YouTube, ada juga YouTube channel banner, sampai dengan Facebook, Twitter. Nah, kalau teman-teman mau buat thumbnail YouTube tinggal klik saja. Otomatis aspek rasionya itu terbaca 16:9, widthnya 12.080, 1280 dikali 720 gitu. Jadi tinggal teman-teman klik OK, otomatis kanvasnya itu berubah sesuai dengan aspek rasio. Kemudian icon yang terakhir yaitu icon saturation. Jadi di saturation ini ada rotasi sampai saturation. Jadi bisa disebut dengan penggabungan warna. Kalau di bagian Photoshop mungkin juga sama di bagian Pixel Lab. Jadi di sini ada rotasi, vignette, noise sampai saturation. Jadi bisa kalian atur-atur di bagian saturation dari brightness, kontras, penggabungan warnanya, pencahayaan. Jadi
Untuk tampilan Pixel Lab dan icon-iconnya itu cukup sederhana kita pahami untuk youtuber-youtuber pemula atau pengedit-pengedit yang masih baru. Jadi teman-teman bisa gunakan aplikasi Pixel Lab, teman-teman bisa download di bagian Play Store atau App Store, bisa juga melalui Google. Oke, untuk penjelasan dari aplikasi Pixel Lab mungkin cukup dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana dan bisa juga di-share ke teman-teman lainnya agar kita sama-sama mendapat informasi yang bermanfaat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.